Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan namaku Muhammad Sakif Asiba. Video ini aku buat untuk memenuhi ujian capaian pembelajaran 1 mata kuliah praktik profesional. Ya, di video ini kita akan membahas mengenai konsep-konsep dalam Neuro-Linguistic Programming. Konsep-konsep ini bisa membantu kita memahami bagaimana kita memproses informasi, berinteraksi dengan dunia, dan tentu saja bagaimana kita bisa menciptakan perubahan positif dalam hidup kita. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Kita semua tahu bahwa setiap orang melihat dunia dengan cara yang berbeda. Ini disebut Human Model of the World. Model ini adalah cara kita menginterpretasikan dan memaknai pengalaman kita berdasarkan pandangan dunia yang kita miliki. Bayangan ini seperti sebuah lensa yang memfilter semua informasi yang masuk. Setiap orang memiliki lensa yang berbeda karena pengaruh dari pengalaman masa lalu, budaya, keluarga, dan pendidikan. Contohnya, dua orang yang bisa saja melihat situasi yang sama dengan cara yang sangat berbeda. Satu orang mungkin melihatnya sebagai peluang, sementara yang lain melihatnya sebagai ancaman. Itu semua tergantung pada bagaimana mereka membentuk model dunia mereka. Sekarang, mari kita bahas tentang metamodel. Metamodel adalah alat yang digunakan untuk menggali dan memahami struktur bahasa yang digunakan oleh seseorang. Ini seperti alat yang membantu kita melihat lebih dalam ke dalam pikiran orang lain. Terkadang, cara kita berbicara bisa mencerminkan batasan dalam pemikiran kita. Kita mungkin menggunakan kata-kata atau frasa yang secara tidak sadar membatasi bagaimana kita memandang situasi. Contohnya, ketika seseorang mengatakan, "Saya tidak bisa melakukan itu." Apa yang sebenarnya mereka maksudkan? Apakah itu ketidakmampuan fisik atau hanya ketakutan akan kegagalan? Dengan menggunakan metamodel, kita bisa menggali lebih dalam dan menemukan penyebab atau keyakinan yang mendasari pernyataan tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas metaprogram. Apa itu metaprogram? Metaprogram adalah pola pemikiran yang mempengaruhi cara kita memproses informasi dan membuat keputusan. Ini adalah kerangka kerja mental yang mempengaruhi cara kita melihat dan menilai dunia. Contoh yang paling sederhana adalah bagaimana kita memandang waktu. Beberapa orang lebih cenderung untuk fokus pada masa lalu, sementara yang lain lebih cenderung memikirkan masa depan. Atau, ada orang yang lebih fokus pada pengalaman pribadi mereka, sementara yang lain lebih melihat hal-hal secara objektif dan berdasarkan data. Sebagai contoh, jika seseorang yang berfokus pada masa depan ditanya tentang tujuan mereka, mereka mungkin berbicara tentang impian dan harapan mereka. Sedangkan seseorang yang lebih fokus pada masa lalu mungkin akan berbicara tentang pengalaman dan pelajaran yang mereka pelajari dari kejadian-kejadian sebelumnya. Mengetahui metaprogram ini bisa membantu kita lebih memahami diri kita sendiri dan orang lain, serta cara kita berinteraksi dengan dunia. Yang terakhir, kita masuk ke dalam submodality. Submodalities ini adalah elemen-elemen kecil yang membentuk pengalaman sensorik kita. Ini adalah elemen-elemen yang kita gunakan untuk merasakan atau memvisualisasikan sesuatu. Misalnya, bagaimana kita melihat kenangan, bagaimana kita mendengar suara, atau bagaimana kita merasakan perasaan kita. Semua elemen ini mempengaruhi cara kita merasakan pengalaman tersebut. Bayangkan saat kamu memikirkan kenangan bahagia dari masa kecil. Bagaimana gambaran tersebut muncul di pikiranmu? Apakah warnanya cerah?
Apakah kamu melihatnya dalam format gambar besar atau kecil? Semua elemen kecil ini disebut submodalities. Dan yang menarik adalah kita bisa mengubah submodalities kita untuk mengubah bagaimana kita merasakan suatu pengalaman. Jika suatu kenangan terasa menyakitkan, kita bisa memodifikasi elemen-elemen kecil tersebut untuk membuatnya terasa lebih baik. Itulah pembahasan mendalam tentang Human Model of the World, Metamodel, Metaprogram, dan Submodalities. Setiap konsep ini memberikan kita kekuatan untuk memahami diri kita dengan lebih baik, mengubah cara kita berpikir, dan pada akhirnya mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia. Ingat, setiap perubahan besar dalam hidup dimulai dengan perubahan kecil dalam pola pikir. Jangan pernah ragu untuk bertanya lebih dalam, membuka perspektif baru, dan memodifikasi cara kita melihat dunia. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.